Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini saya banyak barang bawaan nih. Karena saya bareng keluarga mau pergi ke makam-makam para tokoh peradaban Islam di Banten. Yuk, kita langsung aja nyamperin rombongannya. Ya, ini kita udah nyampe di titik kumpul. Titik kumpul naik bisnya. Udah ada bapak-bapak nih, ramean nih. Oh, halo. Mau kemana ini? Mau kemana? Banten. Mana? Religi dulu. Wisata religi. Iya benar-benar. Kenapa jelas? Itu rombongan pada naik di bis sesuai dengan nomornya. Nah, ini dia nih, kalau rombongannya baru datang nih. Tuh dia tuh. Ya. Motor di mana motor? Alhamdulillah, Minggu pagi 28 September ini harinya cerah. Jadi mendukung banget nih buat saya bareng tetangga wisata religi ke Banten. Destinasi pertama udah pada tahu lah ya, apalagi kalau bukan Masjid Agung Banten. Di sana nanti kami akan ziarah ke makam Sultan Maulana Hasanuddin. Kayaknya rombongan udah pada nggak sabar nih. Ayo Pak Supir, tancap gas. Tapi jangan lupa ngerem ya. Untuk sampai ke lokasi dari titik kami berangkat di Desa Daru, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang ini, menempuh jarak sekitar 62 km. Ya, kurang lebih estimasi kita di jalan selama 1,5 jam lah ya. Supaya nggak boring, perjalanan ini diisi dengan tawasul, plus pengetahuan riwayat tentang tokoh-tokoh Islam di Banten yang makamnya bakal kami ziarahi ini. Gak terasa sampai di kita. Ini dia Masjid Agung Banten. Lihat tuh, rame banget kan pengunjungnya? Decia. Ingat ya, buat yang bawa anak kecil jangan lengah. Pastikan anak-anak selalu dalam jangkauan dan pantauan. Iya, mana Lia ya? Kayaknya belum lihat tuh. Ini bukan. Ini Lia nih. Bu, ini Lia. Bu. Masya Allah, meskipun usianya udah ratusan tahun, tapi Masjid Agung Banten ini masih berdiri kokoh loh. Memang sih ada beberapa bagian yang dipugar, tapi mayoritas masih bangunan asli. Dibangun pertama kali pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin pada abad ke-16 Masehi, menjadikan Masjid Agung Banten salah satu masjid tertua di Nusantara dan merupakan cagar budaya. Di setiap masa kesultanan, masjid ini beberapa kali mengalami penambahan bangunan dengan gaya arsitektur yang berbeda. Makanya, masjid ini memiliki keunikan dengan alkulturasi 3 budaya, yaitu Arab, Cina, dan Eropa. Di masa Kesultanan Maulana Hasanuddin, kemudian dilanjutkan oleh putranya Sultan Maulana Yusuf yang menjadi Sultan kedua, Masjid Agung Banten dibangun dengan gaya Jawa. Bangunan masjid ditopang dengan 24 tiang. Dinding-dinding bagian timur memisahkan ruang pertama dengan serambi timur yang memiliki atap berbentuk limas. Di masa pemerintahan Sultan ketiga, yakni Sultan Maulana Muhammad, sekitar tahun 1580 hingga 1596, bangunan ditambahkan ruang untuk sholat wanita. Pada tahun 1632, seorang arsitek Cina bernama Cek Bancut menambahkan menara setinggi 24 meter di kompleks masjid. Pada periode yang sama, dibangun tiamah atau pavilion bergaya Eropa yang dirancang oleh seorang arsitek berkebangsaan Belanda yang masuk Islam bernama Lucas Cardel. Di masjid ini juga terdapat pemakaman sultan dan keluarga yang terletak di serambi masjid. Di bagian serambi kiri, tepatnya utara masjid, terdapat makam Maulana Hasanuddin dan istri, Sultan Ageng Tirtayasa, dan Sultan Abu Naher Abdul Qohar. Sedangkan di serambi kanan, terdapat makam Sultan Maulana Muhammad, Sultan Zainal, dan lain-lain.
Lalu belakangan di tahun 2010-an dipasang payung-payung raksasa di serambi masjid yang mirip dengan payung-payung raksasa di Masjid Nabawi. Oke, ini kita lagi istirahat dulu sebentar di terasnya Masjid Agung Banten. Ada payung raksasanya ala-ala Masjid Nabawi. Kita mau ngobrol-ngobrol sama ketua rombongannya nih, Ustadz Rafikal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua udah kumpul nih di Banten Lama, di salah satu peninggalan dari Kesultanan Banten yang pertama, Sultan Hasanuddin. Nah, ini berapa orang yang ikut nih kali ini nih? Alhamdulillah kalau itu ada kisaran 200 kalau sama malaikat, tapi kalau orangnya ada 40. Orangnya ada 40. Oke. Insyaallah tahun depan lebih ramai lagi. Santri-santri pada ikut ya? Santri pada Ustadz ya? ikut, alhamdulillah mereka pada kompak, selalu setiap tahun tuh selalu ikut gitu. Sebenarnya apa sih Ustadz yang mau ditanamkan atau yang mau diajarkan sama santri-santri ini, kita ziarah gini tujuannya apa sih? Tujuan kita dalam ziarah ini adalah kita membangun karakter-karakter santri kita tuh menjadikan contoh kepada siapa yang kita ziarahi dengan ibadahnya, cara belajarnya. Makanya sebelum kita ziarah itu membacakan riwayat-riwayat perjalanan siapa yang kita ziarahkan. Seperti sekarang Sultan Hasanuddin, gimana perjalanan beliau ketika beribadah, gimana perjalanan beliau ketika menuntut ilmu, dan gimana cara dakwahnya beliau. Jadi bukan hanya sekedar kita ziarah nyari wisata atau enggak, tapi kita lebih ke esensi dari ziarah itu apa. Karena beliau juga sudah berjasa ya dalam Betul. perkembangan Islam di Banten ini ya. Tuh. Dan kita di sini jangan kemana-mana. Tetap di Torik Al-Haya ya. Pak Said. Oh, saya komentar dulu dong. Wih, mantap. Pesan kedua, kita menuju Banten Lama, habis itu ke Cilanti, terus kita ke Cilongok. Tapi by the way, siapa sih Sultan Maulana Hasanuddin ini? Kok banyak banget ya orang yang ziarah ke makamnya? Sultan Maulana Hasanuddin merupakan pendiri Kesultanan Banten. Beliau adalah putra dari Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati, penguasa Kesultanan Cirebon yang merupakan salah satu wali yang menyebarkan Islam di tanah Jawa era Kesultanan Demak. Dalam buku Atlas Wali Songo yang ditulis Agus Sunyoto, diceritakan suatu hari Sunan Gunung Jati menempuh perjalanan ke Banten. Di Banten, beliau bertemu dengan Prabu Sorosowan atau Ki Gedeng yang kala itu menjabat sebagai Bupati Banten. Singkat cerita, Sunan Gunung Jati berhasil mengajak Prabu Sorosowan beserta rakyatnya memeluk Islam. Kemudian Sunan Gunung Jati menikahi putri Prabu Sorosowan yang bernama Nyi Kaunganten. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai anak perempuan dan anak laki-laki, yakni Ratu Winaon dan Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin diberi gelar Pangeran Sebakingkin atau Sedakingkin oleh kakeknya, Prabu Sorosowan. Setelah Prabu Sorosowan wafat, jabatannya diwariskan kepada putranya yang bernama Pangeran Arya Surajaya atau Prabu Pucuk Umun. Jadi Prabu Pucuk Umun ini masih paman Maulana Hasanuddin ya. Tapi Prabu Pucuk Umun memeluk ajaran Sunda Wiwitan. Saat Sunan Gunung Jati sudah kembali ke Cirebon, Maulana Hasanuddin berkelana memperdalam ajaran Islam. Suatu ketika, Maulana Hasanuddin mendapatkan mandat dari ayahnya untuk menyebarkan Islam di Banten, supaya bisa lebih luas lagi pengaruhnya. Tapi misi yang dijalankan Maulana Hasanuddin ternyata ditentang pamannya, Pangeran Pucuk Umun, yang punya kepercayaan berbeda. Setelah melakukan musyawarah, mereka sepakat nggak berperang secara fisik, tapi perebutan kekuasaan yang diwakilkan secara simbolik dengan sabung ayam. Dilansir dari laman Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Maulana Hasanuddin memenangkan sabung ayam tersebut. Pucuk Umun pun mengakui kekalahannya dan menyerahkan 2 senjata pusaka berupa golok dan tombak sebagai tanda kekuasaan wilayah Banten sudah berpindah tangan. Namun di riwayat lain diceritakan bahwa Prabu Pucuk Umun tidak menerima kekalahan tersebut hingga akhirnya perang secara fisik pun pecah. Namun Maulana Hasanuddin yang dibantu Syekh Muhammad Soleh berhasil memenangkan perang tersebut. Ya tentunya banyak versi dari riwayat ini ya. Buat kamu yang punya versi lainnya, tulis di kolom komen ya. Yang pasti Maulana Hasanuddin berhasil mendirikan Kesultanan Islam di Banten dengan dirinya sebagai Sultan pertama. Di bawah pemerintahannya, perekonomian Banten berkembang pesat. Sektor perdagangan menjadi tumpuan utamanya dengan rempah-rempah seperti lada, pala, dan cengkeh sebagai komoditasnya. Komoditas tersebut dipasok ke bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Belanda, Spanyol, dan Inggris.
Begitu juga dengan bangsa timur seperti Tiongkok, Arab, dan India. Selain ekonomi yang melesat, tentunya peradaban Islam semakin berkembang sejak saat itu. Nah, ini Ustadz Iim nih. Allah, alhamdulillah bisa ketemu lagi sama rombongan Darul. Siap. Habis dari sini nanti kita kemana? Habis dari sini kita ke Gunung Santri. Gunung yaitu Santri. Syekh Muhammad Soleh, murid dari Syekh Sarif Hidayatullah, bapaknya Syekh Maulana Hasanuddin. Oke. Sip, ikutin terus ya. Oke.